Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep analisis manfaat dan biaya. Dalam pelaksanaan analisis pada proyek yang memiliki umur ekonomis relatif panjang dan memberikan manfaat dan biaya pada saat yang berbeda-beda, harus memperhitungkan konsep nilai uang. Analisis manfaat dan biaya dengan menghitung seluruh manfaat dan biaya proyek selama umur proyek serta dihitung dalam nilai sekarang. Nah, terdapat dua konsep, yaitu konsep pertama, konsep nilai uang yang akan datang atau bisa disebut dengan future value. Yang kedua, ada konsep nilai uang sekarang yang disebut present value. Di sini kita akan membahas keduanya, tapi untuk yang pertama-tama akan membahas mengenai konsep nilai uang yang akan datang, yaitu future value. Nah, yang kedua ini ada metode analisis manfaat dan biaya. Nah, jadi ada dua ya, ada konsep, ada metode. Nah, untuk metode, ada 3 metode untuk menganalisis manfaat dan biaya dalam suatu proyek, yaitu yang pertama, ada nilai bersih sekarang atau NPB, atau bisa disebut juga dengan Net Present Benefit. Yang kedua, ada tingkat pengembalian internal atau IRR. Yang ketiga, ada perbandingan manfaat biaya atau BCR, atau bisa disebut dengan benefit cost ratio. Nah, ini adalah contoh soal dari future value. Contoh soalnya adalah Andi memiliki uang sebesar 70 juta rupiah. Dibungakan dengan bunga majemuk sebesar 30% selama 40 tahun. Pada akhir tahun ke-40, maka berapa nilai uang Andi? Nah, ketika ingin melihat nilai uang di masa mendatang, maka kita menggunakan rumus PN. Ini sudah tertera ya, bisa teman-teman lihat. Nah, untuk yang diketahuinya, Budi memiliki uang sebesar 70 juta rupiah atau PO yang disebut nilai uang sekarang. Sedangkan dikenakan bunga sebesar 30%. Nah, Budi ingin melihat uang 70 juta rupiah di 40 tahun mendatang itu berapa. Maka, tulis rumus yang tadi sudah tertera, lalu masukkan nilainya. Untuk 1 di sini ini adalah konstanta ya, ditambah 0,30. 0,30 adalah hasil desimal dari 30%. Jadi nanti biar gampang untuk menghitungnya. Lalu tutup kurung, dipangkatkan 40. Nah, untuk 40 sendiri ini adalah tahunnya ya teman-teman, sesuai dengan soalnya. Kalau misalkan 20 tahun, maka ditulisnya 20 tahun, seperti itu. Maka hasilnya itu, hasil dari 1 plus 0,30 dipangkatkan 40 adalah 36.118 ya. Jadi 70 juta dikalikan 36.118, hasilnya itu adalah 2.528.260 juta rupiah. Jadi uang yang Budi miliki sekarang yaitu 70 juta rupiah di 40 tahun ke depan adalah 2.526.260 juta rupiah. Oke, ini untuk soal NPB. Soalnya adalah proyek perbaikan jalan dengan waktu pengerjaan selama 5 tahun. Tingkat bunga 9%, benefit atau manfaat tahun pertama yaitu 0,00 rupiah. Sedangkan benefit atau manfaat tahun kedua sampai dengan tahun kelima yaitu masing-masing 36 juta rupiah. Sedangkan kos atau biaya pada tahun pertama yaitu 90 juta rupiah dan kos biaya pada tahun keempat yaitu 15 juta rupiah. Berapakah NPB proyek perbaikan jalan tersebut? Maka di sini kita mencari NPB-nya ya teman-teman. Oke, ini untuk bentuk penyelesaiannya ya teman-teman ya. Jadi untuk rumus NPB sudah tertera di sini. Untuk B0 dikurang C0 plus B1 dikurang C1 per 1 plus I itu adalah untuk persenannya ya, atau untuk bunganya. Tutup kurung 1 plus B2 dikurang C2 per 1 plus I tutup kurung 2. Nah, untuk di atas ini nih yang kecil banget nih, 1 dan 2 ini adalah bentuk tahunnya. Jadi tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya mengikuti perintah dari soal ya. Kalau misalkan sampai dengan tahun ke-7 maka mengikuti sampai dengan 7 gitu. Kalau misalkan sampai 4
atau 5 berarti cuma sampai 4 atau 5 seperti itu ya. Nah, ini untuk yang diketahuinya. Untuk benefitnya itu yang pertama adalah 0 rupiah. Untuk kos atau biayanya itu 90 juta. Ini untuk biaya pertama ya. Nah, ini untuk bunganya 9% selama 5 tahun ya. Lalu untuk benefit keduanya itu adalah 36 juta rupiah ya. Untuk kosnya atau untuk biayanya di tahun keempat adalah 15 juta rupiah. Nah, ini bentuk penyelesaiannya mengikuti sesuai rumus gitu. Karena memang untuk kos di tahun pertamanya itu tertera ya, kos pertama 90 juta, maka ditulis 90 juta ya, per 1 plus 0,9. Nah, untuk 0,9 ini sama aja ya seperti 9%, tapi didesimalkan gitu. Jadi didesimalkan bentuknya 0,09 ya, bisa mengambil 2 angka atau 3 angka di belakang koma. Tutup kurung, di sini tulis angka 1 karena memang tahun pertama ya, gitu, dan mengikuti seterusnya. Nah, karena di tahun keempat ini ada 15 juta, maka ditambahkan ya, dikurang 15 juta rupiah gitu. Nah, jadi untuk tahun keempat saja ya, karena memang terteranya di tahun keempat saja. Kalau di tahun ketiga terteranya, maka ditaruhnya di tahun ketiga gitu. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini bentuk penyelesaiannya. Jadi untuk 1 plus 0,9 ini di pangkat 1 maka dihasilkan ya. Hasilnya 1,09 sama ya. Teman-teman yang mengikuti seperti itu. Gitu. Dilanjutkan saja untuk hasilnya dijumlahkan, maka ketemu hasilnya itu 14.269.671. Maka dari perhitungan di atas diketahui nilai NPB untuk proyek perbaikan jalan sebesar ini ya, 14.269.671. Nah, hal ini berarti bahwa nilai NPV proyek perbaikan jalan lebih besar dari 0. Jadi proyek dapat diterima. Seperti itu. Sekar menerima uang sebesar 40 juta pada 10 tahun yang akan datang. Dengan bunga majemuk 20%, maka nilai uang tersebut adalah... Diketahui PO adalah nilai uang sekarang dengan sebesar 40 juta dengan nilai bunga sebesar 20%. N sama dengan 10. Ditanya PN adalah nilai uang di masa yang akan datang. PO sama dengan PN dalam kurung 1 ditambah I dalam kurung minus N. PO sama dengan PN-nya 40 juta rupiah dalam kurung 1 ditambah 0,20 pangkat minus 10. PO sama dengan 40 juta rupiah dalam kurung 0,1616. Hasil dari 0,1616 ini adalah 1 per 1,20 pangkat 10. Hasilnya adalah 0,1616. PO sama dengan 6.464.000 rupiah. Proyek perbaikan jalan dengan waktu pengerjaan selama 5 tahun. Start mulai tahun pertama, tingkat bunga 9%, benefit atau manfaat tahun pertama dan tahun kedua adalah 20.000, tahun ketiga adalah 25.000, tahun keempat adalah 30.000, dan tahun kelima adalah 35.000. Sedangkan kos biaya atau perbaikan jalan tahun pertama adalah 80.000, tahun kedua adalah 12.643, tahun ketiga adalah 10.041, dan tahun keempat dan tahun kelima adalah 5.000. Berapakah NPB proyek perbaikan jalan tersebut? Diketahui nilai bunga sebesar 9% dengan jangka waktu 5 tahun. Benefit tahun pertama dengan tahun kedua sebesar 20.000, tahun ketiga sebesar 25.000, tahun keempat sebesar 30.000, dan tahun kelima sebesar 35.000. Kos biaya pada tahun pertama sebesar 80.000, tahun kedua sebesar 12.643, tahun ketiga sebesar 10.041, tahun keempat dan tahun kelima sebesar 5.000. Ditanya, apakah NPB sama dengan 0? Jawabannya adalah benefit tahun pertama per 1 tambah I pangkat 1 sampai dengan benefit kelima per 1 tambah I pangkat 5 sama dengan
kos biaya pada tahun pertama per 1 tambah I pangkat 1 sampai dengan kos biaya tahun kelima per 1 tambah I pangkat 5. Hasilnya adalah 20.000 per 1 tambah 0,09 pangkat 1 ditambah 20.000 per 1 tambah 0,09 pangkat 2 ditambah 25.000 per 1 tambah 0,09 pangkat 3 ditambah 30.000 per 1 tambah 0,9 pangkat 4 ditambah 35.000 per 1 tambah 0,09 pangkat 5 sama dengan kos biaya pada tahun pertama sebesar 80.000 per 1 tambah 0,09 pangkat 1 ditambah 12.643 per 1 tambah 0,09 pangkat 2 ditambah 10.041 per 1 tambah 0,09 pangkat 3 ditambah 5.000 per 1 tambah 0,09 pangkat 4 ditambah 5.000 per 1 tambah 0,09 pangkat 5. Hasilnya adalah 20.000 per 1,09. 1,09 ini hasilnya dari mana? Hasil dari 1 ditambah 0,09 hasilnya 1,09 ditambah 20.000 per 1,19. 1,19 ini hasilnya dari 1 ditambah 1,19 pangkat 2 hasilnya adalah 1,19 ditambah 25.000 per 1,29 ditambah 30.000 per 1,41 ditambah 35.000 per 1,53 sama dengan hasil dari kos biaya tahun pertama adalah 80.000 per 1,09 ditambah 12.643 per 1,19 ditambah 10.041 per 1,029 ditambah 5.000 per 1,41 ditambah 35.000 per 1,53. Hasil dari benefit tahun pertama sampai tahun kelima adalah 18.348.062 rupiah ditambah 16.806.072 rupiah ditambah 19.379.084 rupiah ditambah 21.276.059 rupiah ditambah 22.875.081 rupiah sama dengan hasil dari kos biaya pada tahun pertama hingga tahun kelima adalah 73.394.049 rupiah ditambah 10.624.036 rupiah ditambah 7.783.072 rupiah ditambah 3.617.002 rupiah ditambah 3.267.097 rupiah. Hasil dari benefit tahun pertama sampai tahun kelima adalah 98.687.058 rupiah sama dengan hasil dari kos biaya pada tahun pertama hingga tahun kelima adalah 98.687.058 rupiah. Jadi hasilnya adalah B sama dengan C. Saya Sarah Malai Putri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung konsep nilai uang yang akan datang atau yang disebut dengan future value. Di sini sudah ada latihan soalnya, yaitu Jaka memiliki uang sebesar 30 juta rupiah, dibungakan dengan bunga majemuk 10% selama 15 tahun. Nah, pada tahun ke-15, berapakah nilai uang Jaka? Jadi pertama teman-teman kita cari dulu nih apa saja yang sudah disebutkan atau apa saja yang sudah diketahui dari soal itu. Kita tulis yang pertama ini PO. Nah, PO itu adalah nilai uang yang dimiliki Jaka saat ini, yaitu sebesar 30 juta rupiah sesuai dengan yang ada di soal. Nah, selanjutnya adalah I. Nah, I ini adalah bunga majemuk yang dikenakan ke Jaka. Nah, di sini yang dikenakan ke Jaka adalah 10% selama 15 tahun. N ini adalah jangka waktunya. Di sini kan sudah ada di soalnya. Nah, jadi tuh sekarang yang ditanya adalah PN. Nah, PN itu adalah berapa nilai uang Jaka di tahun ke-15. Oke, selanjutnya yaitu di sini sudah ada rumusnya. Nah, rumusnya ini adalah PN sama dengan PO dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Oke, kita jawab ya. Nah, kita tulis rumusnya lagi ya, teman-teman, biar nggak bingung. Nah, terus bawahnya PN sama dengan 30 juta rupiah di dalam kurung 1 ditambah 0,10 karena tadi I-nya itu adalah 10%, kita desimalkan menjadi 0,10. Nah, pangkat 15. Nah, langsung ya kita ke bawah. PN sama dengan 30 juta dalam kurung 4,1772. Nah, kenapa bisa dapat hasil itu? Karena adalah hasil perhitungan dari yang dalam kurung di atas. Nah,
kita coba ulik ya. 1 ditambah 0,10 adalah 1,1, lalu dipangkatkan 15. Nah, hasilnya adalah dalam kurung yang di bawah atau 4,1772. Selanjutnya, 30 juta kita kali yang ada di dalam kurung. Oke, pas mengalikannya itu juga jangan lupa ada komanya ya, karena nanti hasil akan beda kalau kita tidak tulis komanya. Nah, jika sudah dihitung, kita langsung taruh di bawah, yaitu PN sama dengan Rp125.316.000. Itu adalah hasilnya. Nah, berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa pada akhir tahun ke-15 nilai uang Jaka adalah sebesar Rp125.316.000. Soal selanjutnya adalah metode perbandingan atau benefit cost ratio BCR. Di sini sudah ada latihan soalnya juga, yaitu proyek pertanian untuk perbaikan kesuburan lahan dengan penanaman rumput untuk konsumsi ternak. Nah, umur proyek adalah 5 tahun dengan tingkat bunga 10%, serta waktu awal proyek adalah tahun ke-0. Benefit dari tahun ke-0 sampai tahun ke-2 adalah $0, sedangkan benefit tahun ke-3 $5.000, tahun ke-4 $10.000, dan tahun ke-5 adalah $15.000. Biaya untuk tahun ke-0 yaitu $8.000, biaya tahun ke-1 $5.000, sedangkan biaya tahun ke-2 sampai dengan tahun ke-5 masing-masing $500. Hitunglah besar BCR-nya. Nah, selanjutnya itu kita cari dulu nih apa yang sudah diketahui dari soal itu. I adalah 10% atau bunganya 10%, B0, B1, B2 adalah benefitnya sebesar $0. Nah, B3 benefitnya sebesar $5.000, B4 yaitu benefitnya sebesar $10.000, dan B5 benefitnya sebesar $15.000. Selanjutnya yaitu ada C0 yaitu cost-nya atau biayanya sebesar $8.000, C1 yaitu cost-nya sebesar $5.000, C2, C3, C4, C5 sebesar $500. Nah, selanjutnya N-nya adalah 5 tahun. Dimulai atau start awalnya yaitu pada tahun ke-0. Yang ditanya adalah BCR-nya. Nah, di sini sudah ada rumusnya, yaitu BCR sama dengan B per C atau per C. Nah, di sini sudah ada rumusnya, yaitu yang pertama B0 dibagi B0 itu B dari tahun ke-0 dibagi 1 ditambah I dipangkatkan tahunnya. Nah, ditambah itu selanjutnya dari B1, B2 sampai dengan B5. Nah, dibagi lagi C0 atau C dari tahun ke-0 dibagi 1 ditambah I pangkat 0. Nah, selanjutnya ditambah seterusnya yaitu C1 sampai dengan C5. Nah, mohon maaf ya teman-teman, itu kayaknya saya ada salah ketik atau salah tulis, yang harusnya C jadi B. Nah, selanjutnya yaitu kita langsung ke jawabannya ya. BCR sama dengan B per C. Nah, itu kita yang tadi sudah di soal, yaitu 0 dibagi 1 ditambah 0,10 karena didesimalkan, pangkat 0 karena adalah tahun ke-0. Nah, seperti itu seterusnya sampai dengan tahun kedua, karena dari tahun ke-0 sampai dengan tahun kedua benefitnya adalah $0. Nah, selanjutnya itu $5.000 di tahun ketiga dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 3. Nah, selanjutnya $10.000 di tahun keempat dibagi 1 ditambah 0,10 per 4 atau tahunnya. Nah, begitu pun seterusnya sampai dengan tahun kelima sesuai dengan yang ada di soal. Nah, dibagi bawahnya cost. Nah costnya ini di tahun ke-0 yaitu dikenai sebesar $8.000, bawahnya itu sama, yaitu 1 ditambah 0,10 dipangkatkan tahunnya. Nah, di tahun ke-1 yaitu dikenai $5.000, dan di tahun kedua sampai dengan ke-5 itu dikenai $500. Nah, kita jumlahin seperti contohnya 0 dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 0. Itu kita jumlahin kayak gitu seterusnya. Nah, begitupun dengan cost juga dijumlahin. Contohnya itu 8.000 dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 0. Itu kita jumlahin. Nah, jika sudah dapat hasilnya atau jika sudah dijumlah, kita ke bawah langsung. Nah, BCR sama dengan B per C sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 tambah 3.756,5 ditambah 6.830,1 ditambah 9.313,8. Nah, dibagi yaitu hasil dari cost yang tadi sudah dijumlahkan, yaitu 8.000 ditambah 4.545,45 ditambah 413,22 ditambah 375,65 ditambah 341,50 dan ditambah 310,46.
Nah, selanjutnya kita jumlahin dulu nih, benefitnya itu totalnya berapa, costnya juga totalnya berapa. Nah, setelahnya kita taruh di bawah nih. Jadi ternyata benefitnya itu totalnya $19.900,4 dan costnya itu $13.986,28. Nah, kita bagi, yaitu $19.900,4 dibagi $13.986,28. Hasilnya adalah 1,42. Nah, karena hasil 1,42, kesimpulannya yaitu BCR lebih besar dari 1. Maka proyek bisa dikerjakan atau bagus dikerjakan.